bintang besar timnas tiba di Jakarta. Sandy Walsh dan Justin Hubner telah menyusul Maarten Paes bergabung dengan timnas Indonesia. Skuad Garuda dijadwalkan bakal bertanding melawan Jepang dan Arab Saudi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Sandy Walsh tiba di Indonesia pada Minggu 10 November 2024. Hal itu diketahui dari story Instagram Maarten Paes @MaartenPaes yang mengunggah video Sandy Walsh setelah tiba di hotel dan menjadi teman sekamarnya. Adapun Justin Hubner sudah tiba di Indonesia pada Sabtu 9 November 2024. Bahkan, Justin Hubner dan Maarten Paes telah bertukar jersey klubnya masing-masing, yakni Wolverhampton Wanderers U21 dan FC Dallas. Sementara itu, Maarten Paes sudah tiba lebih dahulu di Indonesia pada Rabu 6 November 2024. Penjaga gawang berdarah Kediri ini sempat melakukan syuting iklan skincare. Kedatangan ketiga pemain ini menandai akan dimulainya pemusatan latihan di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tercatat memanggil 27 pemain untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada Jumat 15 November 2024 dan Arab Saudi pada Selasa 9 November 2024. Dua pertandingan tersebut akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno SIBK. Indonesia saat ini berada di posisi kelima grup C. Skuad Garuda mengoleksi 3 poin yang didapatkan dari 3 kali imbang dan 1 kekalahan. Dengan 6 laga tersisa, Indonesia harus bisa memaksimalkan seluruh pertandingan kandang. PSSI menargetkan Indonesia bisa finish di posisi 4 besar agar peluang lolos ke Piala Dunia tahun 2026 tetap terbuka. Tiga sanksi FIFA untuk Timnas Indonesia. FIFA menjatuhi 3 sanksi kepada Timnas Indonesia di sepanjang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Sidang Komite Disiplin FIFA telah diumumkan. Sejumlah pemain dan ofisial tim dijatuhi sanksi karena pelanggaran disiplin. Indonesia sendiri dijatuhi 3 sanksi dan 1 peringatan karena terlambat menggelar pertandingan sesuai jadwal kick-off. Indonesia mendapat peringatan dari FIFA karena telat menggelar pertandingan melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September tahun 2024. Tak ada sanksi yang diberikan imbas pelanggaran ini. FIFA kemudian melayangkan denda 10.000 Swiss franc atau setara 179,3 juta rupiah. Sanksi diberikan karena Indonesia menyebabkan kick-off laga China vs Indonesia telat dari jadwal kick-off. Selain itu, FIFA menjatuhkan sanksi kepada manajer Timnas Indonesia Sumarji dan asisten pelatih Timnas Kim Jong-jin karena melakukan protes berlebihan usai laga Bahrain vs Indonesia. Sumarji dilarang mendampingi skuad Indonesia selama 1 pertandingan. Selain itu, Sumarji juga didenda 5.000 Swiss franc atau 89,5 juta rupiah. Adapun Kim Jong-jin dijatuhi hukuman mendampingi Timnas Indonesia sebanyak 4 pertandingan. Ia juga didenda 5.000 Swiss franc atau 89,5 juta rupiah. Keduanya dianggap melakukan pelanggaran kode etik dengan melayangkan protes keras terhadap wasit pada laga Bahrain vs Indonesia yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, 10 Oktober tahun 2024. Pertandingan ini menjadi sorotan karena gol penyeimbang Bahrain di menit ke-90+9. Padahal waktu resmi tambahan waktu injury time adalah 6 menit. Hasil tersebut membuat para pemain dan staf ofisial Indonesia meradang. Rombongan skuad Garuda sempat melakukan protes kepada perangkat pertandingan. Imbasnya, Sumarji dan Kim Jong-jin dijatuhi hukuman larangan mendampingi pemain dan denda oleh FIFA. Hello President Prabowo, nice to meet you. I'm Kevin Dix and I will give my blood, sweat and tears for the country. Kata-kata menyentuh Kevin Dix usai resmi jadi WNI. Dia langsung menyatakan tekad kuat sebelum membela Timnas Indonesia. Kevin Dix menegaskan siap memberikan segalanya demi membela Merah Putih. Dia menyatakan bahwa kini segenap darah, keringat, dan air matanya untuk Indonesia. Halo Presiden Prabowo Subianto, senang bertemu denganmu, saya Kevin Dix. Akhirnya saya menjadi warga negara Indonesia. Saya merasa sangat bangga dan saya berterima kasih atas semua dukungannya, kata Kevin dikutip dari akun Instagram resmi Timnas Indonesia @timnas.indonesia.
Sabtu 9 November 2024, saya akan memberikan segenap darah, keringat, dan air mata untuk Indonesia, tegas Kevin. Kevin Dix sekarang tinggal menunggu proses perpindahan federasi agar bisa membela timnas Indonesia. Adapun proses naturalisasi kilat dibutuhkan agar Kevin bisa membela timnas Indonesia di sisa laga fase ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Dua pertandingan terdekat akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SGBK, Jakarta. Timnas Indonesia akan melawan Jepang lebih dahulu pada 15 November tahun 2024. Kemudian, mereka akan menjamu Arab Saudi pada 19 November tahun 2024. Statistik oleh Romain calon predator gol timnas. Statistik oleh Romain di Eredivisie tahun 2024-tahun 2025 bersama FC Utrecht cukup menjanjikan. Penyerang 24 tahun ini menjadi salah satu calon predator timnas Indonesia yang terus mencari striker keturunan. Total, Romain sudah mencetak 2 gol dalam 10 penampilannya bersama tim berjuluk Domstedelingan. Di awal musim oleh Romain menjadi pilihan utama FC Utrecht di posisi penyerang tengah. Dia pun berhasil mencetak gol kemenangan di pekan pembuka Eredivisie tahun 2024-tahun 2025 saat timnya mengalahkan PSV Zwolle dengan skor 1-0. Dia pun mencetak gol kedua di Liga pada pekan kedua saat Utrecht bermain imbang 1-1 dengan Heerenveen. Akan tetapi, sejak saat itu ketajamannya mulai menurun. Alhasil, gol Romain mulai digeser oleh Paxton Aronson yang mulai tampil bagus di Eredivisie tahun 2024-tahun 2025. Kendati begitu, oleh Romain tetap mendapat banyak menit bermain sebagai super sub meski belum mampu menambah golnya. Oleh Romain tercatat sudah bermain 10 kali bersama FC Utrecht di 11 laga awal Eredivisie 2024-2025 dengan 8 diantaranya tampil sebagai starter. Selain itu, dia juga diturunkan di KNVB Beker Piala Belanda sebagai pemain pengganti. Dalam 11 penampilannya bersama FC Utrecht musim ini di semua kompetisi oleh Romain berhasil mencetak 2 gol dan 2 assist. Dia pun menjadi pemain penting tim besutan Ronjane di musim tahun 2022 tahun 2023 oleh Romain bermain sebanyak 37 kali bersama FC Emmen, alias hanya 1 kali absen selama 1 musim. Dia pun mencetak 12 gol dan merupakan gol terbanyak dalam semusim sepanjang karirnya di Liga Belanda. Erick Thohir sebut Maes Hilgers cedera hamstring. Kabar buruk untuk timnas Indonesia, Maes Hilgers tidak bisa memperkuat skuad Garuda untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyatakan Maes Hilgers mengalami cedera. Dek berusia 23 tahun itu menderita masalah pada hamstringnya. Akibatnya, Maes Hilgers bakal absen ketika timnas Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SGBK, Senayan, Jakarta Pusat dalam lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia.